Web3 is fun, Web3 is fun, Web3 is fun. Kita dimainkan di editingnya saja. Dari Asta Space Studio, Unj Podcast. Ya, kembali lagi di Unj Podcast. Oke. Dan seperti biasa kita akan selalu mencoba menghadirkan cerita-cerita menarik tentang Web3. Kali ini kita kedatangan tamu ke ruangan studio kita di Asta Space. Yes. Dan di podcast kita langsung saja kita sebutkan ya. Kali ini kita bisa ngedox nih orangnya, karena orangnya ngedox banget di dunia Web 2 ataupun Web 3 dan dia sudah pergaulannya udah banyak banget ya. Udah ke lingkungan-lingkungan high class gitu. Dan dia ini benar-benar yang apa ya? The dream of Web 3, kerja dari manapun. Dia kemarin baru aja kayak ikut kerja dimanapun, betul. Dia attending the meeting Betul. itu dari atas kapal di Labuan Bajo gitu bahkan loh. sampai difotoin sama Anya Geraldine, itu gokil banget. Ya. That's the dream, okay. That's the dream of every man's dream. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia Bapak Jagat. Halo semua. Dulu langsung. Nggak perlu loh di podcast di manly gitu, nggak perlu. Tonnya harus direndahin dikit. Oke, sorry. Betul. Supaya Halo seksi katanya. Mas Jagat, halo apa kabar? Daripada Mas Jagat, kita perkenalkan dia sebagai Nigel Bajel. Nigel. Karena suaranya kata-kata Nigel Bajel itu lebih. Tapi kan dia dogs, nggak apa-apa lah. Iya, tapi Nigel Bajel lebih keren. Jagat aka Nigel Bajel. Kalau di Web3 terkenalnya Nigel Bajel ya. Ya, Iya. Nah. Orang manggil dia Nigel. Kan rusak aja nih orang nih. Thank you udah mau nongkrong sama kita di Unj Podcast. Ya seperti biasa kita kayak ngobrol-ngobrol waktu itu, kayak kita membahas kenapa logo Indomaret tuh lebah ya. Ataupun semut. Tapi kita kali ini pengen ngobrolin tentang Mas Jagat. Tentang ceritanya di Web itu kayak gimana sih. Karena Iya. kita Kayaknya- tahu banget kayaknya saya Mas Jagat tuh kan udah cukup lama ya di Web3 ya. Kalau orang-orang lihat Ya kan, cukup lama karena kita taunya Jagat ini, Mas Jagat kan udah lama ya di Web3 ya, Topoki ya. Ya benar gak? iya. Betul. Tadi kan saya nyebut namamu yang asli. Gue kayak gak sanggup deh. Dia selalu ngedox. Saya take ulang. Dia selalu ngedox, man. Gue udah pasang. Sekarang gue di titik yang terserah. Terserah lu mau sebut nama gue asli, mau sebut nama gue palsu, muka gue muncul, it's okay, oke? Iya, siap. Tapi gue mau menekankan bahwa kayak kalau orang lihat kayak sosmednya si Nigel ini ya, Ya. di Instagram dia Nigel Bajel, itu tuh the dream banget gitu. Betul. Kayak what the fuck, orang ini tuh suka seni, dia kerjanya juga banyak, dia attending a lot of events, dia juga Betul. public speaker. Dia baru aja NATO. Dia baru NATO, tambah baru. di tengah-tengah dia lagi kerjanya lagi banyak project, dia sempat-sempatnya dia NATO gitu ya. Jadi it's the dream, oke. Bahkan waktu lagi di tato dia lagi diskortan. Dia lagi meeting. Bener Dia lagi. literally meeting. Bener. Gue sambil meeting. Dia literally meeting, di tengah-tengah dia lagi tato. Jadi waktu tengah-tengahnya, gitu ya. Mas sakit mas. Anjing mas sakit. jadi orang-orang pasti kayak butuh dengar ceritanya, how did he end up, dan dia juga masih punya bisnis di Web2. Jadi gue pengen dia spill semuanya, kayak apa sih yang dia lakukan selama ini, kesehariannya apa aja. Penghasilannya berapa? Harus. Karena kita disponsorin sama petugas pajak. Oke, silakan. Boleh, silakan. Kita biasanya manggilnya Mas Jagat ya. Jadi kita Ya, gue panggil dia I Mas call- Jagat, tapi I call him orang-orang as he di is. luar, kayak orang kan dia juga ada project di luar negeri kan, dan orang manggil dia Nigel. Ya, tapi aku manggilnya Mas Jagat kan. Tapi gue suka Slow Nigel. aja. Di suara serendah ini bagus, Nigel. Aku Jagat gitu. Nigel, more. Apa itu? More apa? More meeting, more meeting gitu kan maksudmu. Udah lepas kacamata, dia udah males sama Udah kita. capek banget kata kali. Oke, silakan. Yo, gimana? Gimana? Awalnya ke Web3 nih. Oke. Awalnya sebenarnya kalau ke expose sama kriptonya dan segala macam tuh 2010 sebenarnya. Ya. Karena waktu itu tuh sempat kayak ngulik-ngulik dark web dan segala macam gitu. Tapi gue kayak Bentar. Baru mulai, gak sampai 1 menit. Kenapa podcast awal-awal udah dark web ya? Gimana? Gak apa-apa. Sebenarnya saya lebih tertarik ke dark web. Kita ganti aja gimana? Podcast anak web, anak dark web. Tapi dia udah crossing ke dark web 2010. Apa yang Anda cari di dark web, Pak? video-video gore sih gue.
Jadi dari sana kok bisa akhirnya masuk ke kripto Yaudah, gimana? jadi kayak beberapa untuk bisa akses videonya tuh harus pakai Bitcoin. Oh, Gitu. Ya udah wow. dari situ kayak oke, gue coba baca-baca Bitcoin tapi pada saat itu masih belum ngerti gitu kan. Terus habis itu kayak ada Bisa kita buka dark webnya nggak sekarang? Gak usah ya. Eh, Gak usah ya. Oke lanjutin. Sorry. Terus habis itu kayak ada satu cult gitu. Dia tuh yang kayak nyembah-nyembah Baphomet dan segala macam. Nah, mereka tuh bikin donasi pakai Bitcoin. Ini bercanda atau bukan? Beneran serius. Kamu masuk dalam gue cult? nggak expect, gue nggak expect arah podcast ini bakal ke arah sini, but it's okay. Ya saya Karena it's out still, of the box ya ini ya. it's still on the Web3. Betul. Nggak juga. Nggak. But he pays with Bitcoin. He donate with Sebentar. Bitcoin. Mending apakah Anda jadi bayar? Saya tidak bayar. Oh nah itu yang penting. Ada yang tapi karena di Tapi situ barusan kamu dia penasaran. ngomong tidak bayarnya, dia nge-wink. Dia kayak kedip mata sedikit. Iya kan ada videonya ini. Iya. Jadi karena itu terus ngulik. Abis itu udah berhenti di situ sebenarnya. Oke. Berhenti di situ baru 2019 lagi coba trading. Cuman kayak nggak berjalan dengan Selama baik. 9 tahun tuh apa yang terjadi kamu di hidup Anda itu? Mencari Selama jalan yang benar atau gimana? Mencari jati diri. Saya mau masuknya kemana? Karena gue tuh hobinya ngulik. Jadi gue hobinya ngulik karena kayak gue sebagai manusia tuh gue pengen jadi Vitruvian Man. Maksudnya gue pengen punya expertise di berbagai macam hal. Oke. Jack of all trades. Yes, gitu. Jadi dari situ ya udah gue kayak ngulik berbagai macam hal sampai akhirnya Termasuk Baphomet ya? termasuk Baphomet, termasuk Freemasonry, Illuminati dan segala macamnya lah gitu ngulik. Terus di 2019 saya coba trading tapi habis itu berhenti, ya habis itu 2020 lah. 2020 tuh baru ke expose sama si NFT. Oke. Gitu. Tapi awalnya di Web3 dari kripto. Awalnya ya kripto. Oke, Trading itu dan 2019. Tapi 2020 di NFT itu early loh. 2019 malah di kripto juga masih lumayan early lah. Itu Ya. baru zaman-zaman BYC dong. Oh, NFT Before ya. BYC. Well, actually kripto 2010 ya awalnya ada kripto pertama kali ya. Yep, Jadi udah 9 tahun sih sebenarnya. Maksudnya di NFT-nya. Iya, NFT-nya benar. Cuman terus waktu di kripto itu did you make money of it? Rugi. Oh, rugi. 2019 Ini menarik karena nggak semua itu cerita tuh selalu sukses ya. Yes, tapi banyak banget orang-orang yang bilang kayak mereka quit setelah mereka rugi. Rugi berapa, Mas Jagat? Oh dikit. Nggak nyampe 10 juta. Oh. Nggak nyampe 10 juta. Karena masih nyoba-nyoba dan itu pertama kali Nggak gua ada- belajar trading juga. Nggak ada mentor juga? Nggak ada. Belajar sendiri. Otodidak. Iya. 2019 tuh masih early banget ya. Tapi itu after 2017 loh. Setelah crash. Yep. Jadi Oh iya. Terus abis itu berarti yang kamu benar-benar mulai terjun ke Web3-nya gara-gara NFT? Gara-gara NFT. Di tahun 2020 2020 akhir. 2020 akhir itu itu udah lebih awal lagi berarti ya. 2020 akhir daripada tuh kita. udah ngikutin tapi masih belum tahu NFT ini tuh binatang apa. Oke. Gitu kan sampai akhirnya di 2020 akhir itu juga gue ada project untuk riset. Risetnya itu untuk industrial outlook buat blockchain. Karena Oke. gue kan backgroundnya di business marketing dan juga gue tuh ada tim emang khusus buat riset tapi kualitatif research gitu. Jadi mostly gue doing consumer research buat FGD, IDI, in-depth interview. Terus abis itu ada kuantinya juga. Nah yang di situ tapi buat yang si industrial outlook ini lebih ke desktop research gitu deh. Jadi kayak secondary data semua. Itu buat project NFT. Itu buat project NFT. Sebuah project NFT. Sorry. Itu jatuhnya decentralized marketplace actually di Bisa- Binance Smart Chain. project apa waktu itu? Projectnya namanya One Origin. One Origin. Nggak tahu. One Origin. Kita belum lahir waktu itu. Rasanya bukan. Projectnya One Origin, dia marketplace sama kayak kalau misalnya di Ethereum itu Marketplace? mungkin dia itu levelnya sama mungkin OpenSea. kayak Nifty Gateway kalau di Ethereum. Oh, Gitu. oke. Jadi yang lebih curated lah. Gitu. Jadi orang kalau pengen masuk mesti ada kurasinya dulu. Itu yang dijual tuh apa sama dia? Platform ya actually. Jadi lu minting di situ. Oh. So you do research for them awalnya di tahun 2020. 2020. Dibayar. Dibayar. Berapa, Pak? Dikit. Dikitnya tuh dulu berapa sih dikit? Nggak nyampe 10 juta. Itu banyak. Lumayan. Lumayan kali. Kalau lumayan kan kita kacamata web tuh. Lumayan dong. Berarti kan kalau kita ngomongin ya itu servisnya lumayan lah. Itu berapa bulan? Berapa lama? Nggak nyampe 2 minggu. Lumayan dong. 10 juta dalam 2 Kayaknya minggu kan? tadi kita membicarakan dia bilang tadi dikit, rugi dikit. Itu tuh masih Kita setarakan dulu ya penghasilannya dia sama kita Kata ya. dikit. Mohon maaf nih ya. Kita kan mau menginspirasi orang untuk masuk ke Web3. sebenarnya kan kalau dibuat buat hitungan web tuh kayak itu banyak. Banyak lah, 2 Banyak minggu. lah.
Iya, tapi soalnya kalau misal research work itu sebenarnya budget segitu jauh di bawah sih sebenarnya ya. Tapi pada saat itu kamu belajar. Tapi belajar. Kamu anggap wah oke lah karena Iya, aku pengen itu bahkan belajar. itu karir pertama kan? Pertama. Kayak orang kalau baru masuk ke perusahaan tuh Iya baru iya mulai ya jadi udahlah staff. pengen tahu dulu gitu. Oke, nah dari situ terus kemudian kemana nih? Kerja di perusahaan itu. Karena dia tahu Di mana itu? reportnya bagus di si One Origin itu. Ya maksudnya dia base-nya di mana? Bisa Indonesia. Oh base Indonesia. Kok kerja di situ akhirnya? Kerja di situ akhirnya karena apa namanya reportnya bagus, terus akhirnya gue di hire jadi product manager di situ. Product manager. Bedanya sama research itu kalau research dia cari One research. time ya? Produk ini nyari produknya gitu. Pada saat itu one time. Kalau yang project, kalau yang kerja udah bulanan. Kontrak. Kontrak. Tapi kerjanya sama atau beda? Oh beda banget. Oh, Beda ngapain banget. aja tuh? Jadi sebenarnya dari situ, dari hasil riset yang gue bikin, gue coba bikin PRD-nya, product research requirement-nya. Jadi dari hasil riset itu produknya yang bisa di-develop tuh apa, yang sesuai dengan kebutuhan market. Gitu. Nah dari situ juga. Ini sorry aku agak ini mungkin perlu digarisbawahi. Jadi kalau selama ini kita tahu di Web3 itu ya kan hanya untuk trading, hanya untuk Flipping. koleksi, orang-orang taunya di Web3 itu konteksnya hanya sekitar itu tapi luas loh. Ini yang kita mau tekankan sebenarnya dari awal kan. Luas loh pekerjaannya seperti sebagai researcher sebenarnya. Betul. Data researcher dan segalanya. Jadi nggak cuman trading aja gitu. Betul, Dan betul. you can make money of it. Yes. Dalam 2 minggu 10 juta. Perbandingan aja berapa kali lipat deh waktu yang udah kontrakan? Atau sama Iya atau di gimana? atas itu sih. Pasti ya. Di atas itu, iya. Kan Dan- maksudnya tetap digaji bulanan kan. Betul. dari situ. Nah jadi bisa hidup loh dari situ, bener nggak sih? Bisa banget. Bisa banget. Waktu itu bayarannya pakai Ethereum. Oh Crypto. Fiat. Fiat. Pakai Fiat IDR. Oh, karena dia Karena ini perusahaan perusahaan. Oke Gitu. oke. Jadi perusahaan Web 2 yang bikin project Web 3 gitu. Jadi ya PKWT biasa kayak orang kerja Satu biasa. company berapa orang waktu itu? Cuma 4 atau 5. Bayanganku tadi kayak satu project tuh bakal gede banget loh. Tambah 1 orang lagi, 6 orang jadi tim futsal. Iya. Tapi emang gitu ya, memang makin ke Web3 tuh kayak small team. Small Iya, team iya, tapi iya. orang-orangnya tuh bayangin deh kerjaannya kayak tadi barusan kayak product research PRD gitu, development itu kan kayak Kita nggak kepikiran loh. Iyalah. Ternyata dibutuhin loh. bisa sebenarnya ya. harus ngapain kerjanya gitu kan. Terus kemudian berapa lama di situ? 6 Kerjanya? bulan. 6 bulan. 6 bulan karena projectnya gagal. Oh. Oke. Projectnya gagal. And then you move to another one. Jadi sebenarnya pada saat itu gue gue double jobbing tuh sebenarnya. Jadi gue karena 2020 kemarin gue kan basisnya kan project-project gue kan event dan segala macam. 2020 mati karena COVID. Terus gue kerja lah, pengalaman kerja gue pertama tuh di Sinarmas. Oke. Di situ gue megang marketing and promotion. Setelah dari situ. Selagi. Selagi. Oh selagi. Jadi itu Web2. Jadi Web2 and Web3. karir Web2 and and Web3. Web3. Normal ya. Normal. Dapatnya banyak juga ya. Banyak. Agak rakus ya nih masyarakatnya. Di Sinarmas. Iya di Sinarmas. Oke. Terus ya udah 6 bulan di situ. Terus abis itu gue di Sinarmas baru deh masuk lagi ke Web3-nya itu untuk bekerja ya. Bekerja tuh di Utopia. Oh. Langsung dari situ ya. Langsung. Jadi yang 6 bulan dari situ 2020 akhir kan 2021 pertengahan. Jadi 2021 pertengahan tuh Utopia awal-awal dong. 2022 dong Utopia. 2002. Buat yang belum tahu nih Utopia itu adalah sebuah alpha group ya. Jadi komunitas ya. Iya. Ya semacam ya. Semacam Club lah, komunitas NFT ya. Club lah. Ya NFT Club. Jadi mungkin kan ada yang belum kenal juga Baru Utopia. baru 2022 tahun ini baru masuk ke si Utopianya. Baru, Dari awal tahun. betul. Awal tahun banget. Tapi sebelum itu, pas si project itu akhirnya nggak dilanjutin yang di Binance Smart Chain itu, gue coba ngajuin proposal lah untuk pivot bisnisnya, gitu. Jadi untuk lompat ke arah NFT music, gitu. Nah tapi sampai kayak sudah berjalan, kayaknya risknya terlalu gede, jadinya kayak gue masih save dulu aja, gitu. Masih And then, save tuh gimana sih maksudnya? nggak gue lanjutin, tapi gue masih digging aja, masih explore aja. Oh gitu. oke. Jadi emang Mas Jagat ini orangnya sangat-sangat research ya. Research banget ya. Banget. Ya, semua di research. Banget, Kamu banget, waktu mau beli di Alfamart beli sabun di research dulu nggak nih harga Oh perbandingan? iya lagi. Nah, iya bener. Iya lagi, iya. Jadi kayak- karena gue ada asma kulit dan gue jaga diet, jadi gue tiap beli apapun tuh gue selalu lihat ingredientsnya. Kamu kalau mau beli laptop, beli HP dimasukin Excel dulu nggak dibandingin toko ini, toko itu? Nggak gitu sampai segitunya kayaknya. HP enggak sih. Tapi mungkin cara mikirnya gitu kali ya. Cara mikirnya selalu Ini kayak semuanya analisis banget. value iya. berbanding sama maksudnya value Karena price. suka ngulik value, sih. Pada dasarnya suka ngulik jadi ya. Ngulik sambel.
Iya, kalau bisa dikulik gue kulik. Cuman maksudnya gue gak kuat Mau saya ngulek tadi. Oke, balik. Sorry ya. Ngulek. Benerin dong, Bun. Ngulek Iya. sambal. Oh iya, ngulek. Astaga. Duh. Ada nggak ya? Gua belum Ada yang sampai bercandanya ke situ. nyambung nggak sih? Karena kadang-kadang gue ngomong rendang aja rendang gitu. Oke, kita kembali lagi Mas Jaka daripada Balik rendang ke Anda. Utopia dulu. Makanya gue bilang tadi kita balik ke Utopia. Jadi Utopia itu kan Alpha Group yang kita semua dari situ ya. Kita semua join nggak? Dan jujur kalau gue juga personally ketemu sama Abi juga gara-gara di Utopia. Ketemu Mas Jaka pertama kali di Utopia juga gitu. Kita ketemu lagi di Utopia. Betul. Utopia itu Sebelumnya mempersatukan kita semua. Udah ketemu. Iya. Kita udah kenal, ketemu lagi. Oke, Yes. nah di Utopia Sebagai apa nih? sebagai apa? Collaboration manager. Collaboration. Beda lagi kerjaannya. Kalau sebenarnya saya ada di dalam timnya Mas Jagat. saya ada dalam timnya Mas Jagat. Jadi Anda sudah kenal sebelumnya? Ya iyalah, kalau ini sih kita kenal. Nah, terus di situ dibayar juga Mas Jagat? Iya. Dibayar juga. Jadi dia Mas Jagat ini selalu dibayar. Kalau Abi apakah dibayar atau tidak? Oh tidak. Kamu Ya kan pada itu aku part-timer ya? emang part timer sama kalau di Utopia kan masih mencoba-coba. Iya. Salah satu yang pertama kalau bisa dibilang kalau aku di web. Dari gue sendiri kan gue nggak pernah ada di collab manager. Jadi gue tuh pertanyaan gue adalah apa sih yang harusnya dilakukan oleh seorang collab manager? Kamu ada di sana. Tapi gue nggak pernah collab manager. Kamu nggak pernah kerja. Bukan role gue di bagian Bukan community. role-mu, iya, Gue makanya. community. Jadi ngapain aja sih waktu itu Mas Jagat? Apa yang harus dilakukan? Gitu? Sebenarnya goalnya gampang. Gimana caranya untuk ngebawa quality projects dan kita bisa dapat WL-nya gitu. Tapi ternyata pas gue udah masuk ke dalamnya ternyata ilmu manajemennya tuh bermain karena ketika kita jadi collaboration manager, stakeholder-nya tuh ada banyak gitu loh. Ada tim partnership gitu kan. Partnership yang mereka masing-masing itu jalan sendiri untuk bisa nyari-nyari project gitu kan. Terus kita mesti connect juga sama orang social media, kita mesti connect juga sama influencer kalau misalnya ada lokasi untuk influencer, terus nanti connect ke AMA dan segala macam. Jadi sebenarnya ada ilmu manajemennya sendiri dan akhirnya karena gue suka dengan kerapihan, gue bikin satu sistem dan juga model untuk nanti ketika orang masuk jadi partnership semua modelnya tuh ada di situ, SOP-nya tuh ada di situ semua. Gitu. Termasuk Anda yang masuk kemarin. Betul. Ya, ada di situ juga. Jadi Anda sudah merasakan benefit dari yang apa yang sudah dibuat oleh Mas Jagat. dirapikan ya. Oh, betul tentu saja. Gitu. Saya merasakan banyak sekali manfaat dari kerapihan. Jadi nggak cuman apa ya, emang banyak ilmu yang akhirnya tertanam di situ ya, diaplikasikan di situ ya. Nah, tapi selama perjalanan ini karena banyak banget sih, aku rasa Mas Jagat udah di Web3 kan pasti banyak banget posisi ya. Cuman kita mau ambil satu highlight yang menurutmu paling menarik ataupun satu yang kayak ini gokil banget dah posisi ini sekarang. Apa Mas Jagat yang selama ini kamu pernah lakuin? Ini juga last question ya? Iya. Ini last question kita. Mungkin jadi brand and marketing advisor buat Cyberkongs. Tapi itu juga kerja. Sorry. Karena Anda juga Cyberkong kan? Saya kan ya. Iya. Apa coba diulang biar marketing? Iya, marketing and brand advisor buat Cyberkongs. Gila nggak ini Gokil jabatannya? men, ini Cyberkong loh. Lihat nggak spektrum kerjaan dia? Dari research ke product manager, terus pindah lagi ke collab manager, kemudian sekarang ada di Ini kita belum ngomong yang lain, Brand cuman and kita Marketing demi Development Advisor. betul untuk kebutuhan durasi dan podcast kita langsung Sayang ambil banget highlight. ya. Iya. Kita ambil highlight yaitu untuk Cyberkongs loh. Cyberkongs ini buat yang nggak tahu kalau di NFT dia tuh kayak kalau di saham dia tuh kayak saham BCA lah ya. Benar nggak? Blue chip dong. lebih kayak Blue Semen chip. Gresik sebenarnya. Ya. Dia bangun. Baik, terima kasih. ya placement silakan kalau mau masuk ya. Nah Iya. jadi how did you end up there? Dan apa aja yang kamu lakuin dan penghasilanmu berapa? Sebutkan semuanya. Dapat proyeknya sebenarnya dari perusahaan yang sama yang nge-hire gue pas kemarin ngerjain Binance Smart Chain itu, marketplace di situ. Oke. Terus abis itu karena dia ini memang agency, ini sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Namanya itu Maleo. Maleo itu salah satu agensi yang ada di grup FCN, Future Creative Network. Oke. Nah, di bawah mereka itu tuh ada sekitar 30-an lebih lah creative agency. Oke. Dan dia ini adalah the most fastest growing creative agency in the world actually. Dia base-nya di mana? Indonesia. Oh Indonesia. Ada di Kuningan. Gokil. Ada di Satrio samping Lotte. Kebetulan kita syuting juga di tempatnya mereka enggak. Bukan. Tadi Asta, Dan di Asta. foundernya itu memang tertarik dengan Web3. Oke. Akhirnya di connect juga sama Codex kalau ada yang tahu Oke. Codex. Nah,
di-connect sama Codex. Nah Codex itu konsultannya juga di situ. Akhirnya ya udah dilempar ke agency ini untuk kita ngejalanin brand sama marketingnya gitu. Oke. Dan what did you, apa yang kamu lakukan di situ? In Yang- your position? Yang aku lakuin di situ sebenarnya ya, jadi salah satu aim pertama itu adalah sebenarnya bikin the brand guideline gitu. Karena ketika kita ngomongin brand, karena aku percaya ke depannya itu nanti NFT project ini bakal masuknya itu ke brand play gitu. Karena kita ngomongin about digital identity kan. Ketika kita ngomongin identitas berarti kita ngomongin tentang persepsi. Nah untuk membentuk persepsi itu tuh ilmunya tuh ada di brand. Sebenarnya ilmu sosial, ilmu mengelola emosional dan segala macam gitu. Nah, ini gimana caranya supaya identitas Cyberkongs ini dari yang mereka punya itu tuh udah strong. Nah, aku selalu bilang kayak gini, kenapa orang lebih milih BMW atau dibandingin sama Mercedes? Karena ada dua identitas yang berbeda. Kayak misalnya BMW lebih buat sporty, kalau misalnya Mercy lebih classy gitu. Nah, ini kita coba enhancing, kuatin di situ. Oke, ini identity-nya dari si Cyberkongs ini apa sih? Mereka kan as a builder sebenarnya. Nah itu kita coba enhance di situ gitu. Jadi kayak kalau sebagai pemegang Cyberkong tuh lu jadi siapa gitu kan? Iya. That's the question gitu. Aku penasaran. Sebagai pemegang Cyberkong Anda merasa seperti sebagai apa? Kok turun ya? Tapi aku penasaran ya. Dengan brand NFT blue chip sebesar Cyberkong, ya kan? Emang dari awal mereka nggak punya? Nggak punya. Serius? Nggak punya. Nggak punya. Dan gini, Cyberkong itu kan base-nya bukan Indonesia. Dan kenapa bisa sampai ke Indonesia? Dia di Amerika juga banyak kan? Iya, actually ya udah sejenis. pasti loh kalau misalnya project-project di luar dia pengen ada kerja sama agency atau vendor di negara berkembang lah ya. Itu lebih Di murah. kan tuh ya lebih murah sih sebenarnya. Dan juga memang dari Codex ini sendiri kan emang early supporter di Cyberkongs kan. Dan yang kita dapat lemparan projectnya dari Codex. Buat yang nggak tahu, Codex adalah Oh ya, itu sebuah launchpad ya, sampai nyari. Launchpad adalah? Launchpad itu adalah launch. Ya, launch itu diambil dari kata makan siang. karena gue pengen menjembatani orang-orang yang belum Aku lagi barusan nge-joke. Kalau aku nge-joke itu ditanggepin. coba Launch bilang. itu adalah makan siang. Bilang itu lunch dong. Oh Bi. itu lunch. Anjir gue ganti. Oh my God. Partner aja gimana ya? Gue gak pernah sekalipun nimpalin joke lu. Iya, tolong, karena gue gak sadar. tolong ya. Iya. Oke, lanjut. Justru ini anti joke-nya. Jadi Iya, kayak oke. gue biarin lu ngomong sendiri terus gue langsung lanjutin yang lain. Ya, terima kasih, sangat Kalau orang sinkron sekali. expect kayak lu bakal sinkron gitu. Thank you. Jadi Mas Zekat dari situ di Cyberkong ini itu sistemnya apa? Kontrak atau gimana? Kontrak juga sama. Kontrak juga. Jadi itu emang udah selama berapa bulan Yes. gitu ya. Dan kamu in charge untuk itu. Yep. Oh wow. So apa yang kamu udah breakthrough? Yang kamu kayak nggak bisa nih harus dirombak gitu di sini. Yang udah kelihatan apa nih? Kalau boleh di share. Sebenarnya future campaign itu bakal ada, cuman gue nggak boleh spill dulu. Nah mungkin yang kemarin itu adalah sebenarnya bikin si community guideline gitu. Jadi karena ini di Web3 itu sistemnya adalah desentralisasi, berarti sebenarnya masing-masing orang itu memiliki kebebasan untuk bisa mencapai objektifnya sendiri. Oke. Nah tapi untuk bisa mencapainya itu kan harus dikasih boundaries kan sebenarnya. Oke. Gitu supaya ibaratnya nggak menyeleweng lah dari brand guideline-nya. Nah ya udah akhirnya kita bikin itu nggak bisa gue spill juga, tapi kayak kita bikin semacam community guideline lah. Pertanyaan lu memang lumayan private itu. Bisa kali. Dia lagi di dalam lagi building gitu sekarang. Jadi kayak Jadi apa yang kamu tadi apa? Jadi yang nggak bisa di spill hal-hal kayak gitu ya. Cuman mau nanya apa iya, lu? kalau dari gue sebenarnya pertanyaannya mungkin lebih ke ini kan barusan kan kerjaannya spektrumnya banyak. Artinya Mas Jagat itu pasti tahu kayak gini. Apa sih kriteria atau kualitas yang harus dimiliki orang yang pengen lompat dari Web 2 ke Web 3, benar gak sih? Ah, boleh. Ketika lu mau mulai itu lu harus punya apa? Karena Mas Jagat nyoba banyak hal, men. Iya. It's not something yang people usually do gitu. Betul. Satu harus suka ngulik. Harus apa? Harus suka ngulik. Harus Suka ngulik. Ngulik sambel? Terus yang kedua Ngulak pun. yang kedua harus craving for a new things dan harus terbuka sih. Harus terbuka dalam arti kata ya lu berarti Open relationship. Enggak, bukan itu. Nah gitu loh, kalau ada orang ngejuk saya lurusin. Oh iya. Gitu loh. Lagi mencoba Astaga. put myself Ya, in mohon your maaf. shoes. Ini baru episode awal Oke, ya guys, episode terbuka, awal. suka ngulik terbuka, kemudian nomor 3. yang nomor 3 itu adalah harus berani keluar dari zona nyaman. Udah 3 itu sih menurut gue itu pakemnya sih menurut gue untuk orang berani mencoba
lompat ya tadi jatuhnya. Iya, ini kalau ada yang dengar terus kayak, itu mah sama aja kalau di web tuh juga gitu kalau mau pindah kerjaan. Tapi ini web 3. Ini lebih lagi, ya kan? Betul. Apa yang diomongin sama Mas Jagat ini itu dosisnya tuh lebih kuat lagi. Jadi keluar dari zona nyamannya tuh keluar. Bukan Udah cuma keluar lagi. bukan cuma ngintip, tapi itu kayak lompat gitu. Lompat, ya. benar-benar Lompat ke dari zona nyaman. Mungkin into the kayak unknown. Ya oke, terima kasih. Secara ideologi mungkin orang-orang kayak gitu biasanya orang-orang yang progresif memang. Oke. Maksudnya mereka sangat terbuka dengan kebaruan dan juga pengen mencoba hal-hal yang baru ditemuin yang mungkin masih belum ada marketnya, tapi mereka rela untuk ngulik di situ gitu sih. Right. Menarik Oke. banget. Jadi dari Web3 bisa hidup? Bisa. Jadinya kenapa gitu? Jadi ini maksudnya ke siapa nih? Itu Ke saya atau ke Bu Ana nih maksudnya? Jadi gimana Mas? Lu lah tadi Oh lu ya sorry. terus yang nanya Hadapnya terus. ke saya ya. Bisa banget, tapi always expect the volatility of the market aja sih. Ya. Nah, itu Harus tahan mental juga ya. Yes. Bun, harus pintar-pintar lu, Bun. Don't quit. Kayak ketika maksudnya kan memang di Web3 kan market kadang-kadang up and down itu mempengaruhi banget ya. Yes. Kayak kita lagi market bear gini banyak orang quit the Yep. Web3 gitu. Why? If you believe in the building ya pasti kayak lu bakal ngerasa ini opportunity yang bagus gitu. Betul sekali. Dan dalam setiap episode podcast Antri itu akan ada satu rangkuman di mana akan dirangkum oleh Gak gitu yang sorry, ulah. Gak apa-apa gue udah bilang gue udah siap. Diam. Di mana akan dirangkum oleh Tokpoki karena dia lebih bijak daripada saya. Rangkuman episode kali ini apa, Bun? Rangkuman episode kali ini apa, Tokpoki? Serius gue mau rangkum? Enggak, gue Rangkum rangkum ya. Jadi intinya adalah lu harus berani untuk mencoba hal baru. Ya. Dan gue gak bisa ngerangkum sih. Sejak kapan gue ngerangkum sesuatu? Gak ada, makanya aku Kapan lempar gue aja. pernah ngerangkum sesuatu? Aku lempar aja, karena kamu lebih bijak dalam mengambil poin-poin Iya. biasanya. Sebenarnya kalau dari gue sih ngerasa kayak Mas Jagat itu orang yang apa ya? Dia punya dream, Ya. dia lompat, dia lakukan. Tapi lihat nggak? Atex mode ya? Lihat nggak dia sebelum Dream dia make it lompat itu happen. dia benar-benar analisis dulu. Gitu. Nah. Some people itu kayak misalnya punya dream, mereka tuh nggak research dulu gitu. Mereka langsung lihat, oh everyone is kayak chasing the dream. Oh langsung dijam aja. Orang lompat juga bareng-bareng ketika Tapi nggak misalnya. di-research. Nah, ketika rugi atau ketika salah, langsung marah-marah kan? Langsung itu dia. kayak wah gila nyalain orang lain. Kenapa sih? Menyalahkan keadaan. Iya, selalu bilangnya gila gue kena tipu orang. Ini dia kenapa Tokpoki itu ada di sini. Bijak itu bisa merangkum dengan baik. Itu yang membedakan kayak kenapa kayak sekarang Mas Jagat Nigel bisa living the dream gitu. Kayak bener-bener loh kayak apa sih dampaknya dari setelah dia kayak lompat dan dia riset semuanya dulu sebelum dia lompat. Betul. Kayak gila sih. Kalau gue sih bener-bener respect banget sama Mas Jagat. Kayak dari awal gue kayak ini orang dari pertama kali gue ketemu Utopia memang beda. Jadi gue kayak dari awal kecantol suka gitu ya. salah. Oke. Maksudnya kayak respect gitu. Kayak ini orang asik banget dan tesnya juga bagus. Mantap. Ini seniman banget. Itu dia. Iya. Jadi gue tuh Dan bener-bener dia suka nasi Padang, ya kan? Bukan, dia suka lele bakar. Nah tadi suka nasi Padang juga. Kita ketemu di nasi Padang. Nasi padang ke lele bakar. Yang nasi Padang mahal itu kan? Iya betul. Yang berapa puluh ribu yang dimasalin sama dia kan? Iya. Tapi memang yang paling enak tuh nasi Hainamnya. Kenapa gue mau nasi Hainam? Karena Mas Jagat juga punya usaha nasi Oh iya Hainam. betul, silakan Mas Jagat. Nasi Hainam Kebetulan. 88, Naga Kembar 88. Nasi Hainam 88 di Web2 ya. Iya di web. Di mana itu Di lokasi? BSD. Di BSD. Wah ini kebetulan Gitu. saya bentar lagi pindah BSD, saya bisa makan di Nasi Hainam 88. Ya, Naga Kembar 88. Nasi Hainam Naga Kembar 88 bisa di GrabFood. Ada GrabFood, GoFood, Shopee, kita Kulina. kita udah melenceng banget. Jadi belum teman-teman kayak kita akhirin dulu di sini. Kalau buat teman-teman yang lain Iya, yang masih betul. punya cerita, pengen sharing tentang Web3 bisa Boleh kirimin. kontak kita ya Nah, kita bisa lewat bacain Instagramnya Abi, Twitter Abi juga bisa karena kita belum punya Twitter kita sendiri. Atau Instagramnya Topoki, Twitternya Topoki juga boleh. Ya. Jadi Yang mau follow Mas Jagat boleh. Instagramnya ada di mana Mas Jagat? Instagramnya, Twitternya semua internet name-nya itu Nigel Bajel. NYGEL. November Yankee Golf Echo London, Bravo Yankee Golf Echo London. Ya. ya itu bisa di repeat, NYGL. bisa diulang buat didengerin lagi terus kayak apa tadi? Dengerin tuh Nggak kayak 0,25 kali gitu ya. Iya, Nigel Bajel. NYGLPLS ngono lah ya. Iya. Oke. Thank you Mas Thank you Jagat banget. udah Thank you main-main ke sudah sini. diundang. Terima kasih. Thank you buat sharing-sharingnya, sukses terus di Web3 dan semoga Sampai kita ketemu lagi ya. Ya di next episode. Dan tolong kalau kita ketemu lagi nggak usah dipermasalahin nasi Padang yang berapa puluh ribu itu. Emang mahal sih soalnya. Oke deh. Dadah, thank you. Thank you guys. Thank you. Bye-bye. Yo, bye-bye. See ya di episode lain, bye-bye. Thank you Uncers udah dengerin episode ini.
Kalau kamu mau share cerita kamu tentang Web3 atau mau ngobrol-ngobrol, langsung aja DM Instagram @unch.people.